Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Mutakin, NIM 2017011921 dari PSIK 7A, mahasiswa dari Stikes Cendekia Utama Kudus. Di sini saya akan mempresentasikan tentang uji reliabilitas data dan konsep distribusi probabilitas. Selamat menyaksikan ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep uji reliabilitas data terlebih dahulu. Yang pertama, pengertian reliabilitas. Berdasarkan bahasa, reliabilitas berasal dari kata reliability yang terdiri dari kata really dan ability. Artinya, sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama. Menurut Sugiono 2017 menyatakan bahwa uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Uji reliabilitas dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh pernyataan. Selanjutnya, karakteristik reliabilitas. Sebuah tes dianggap memiliki reliabilitas yang baik apabila memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, reliabilitas merupakan milik dari satu set nilai tes, bukan milik tes itu sendiri. Artinya, suatu tes dikatakan baik apabila dapat menghasilkan skor yang cukup akurat apabila tes tersebut diberikan pada kelas tertentu. Maka bisa juga menghasilkan skor yang cukup konsisten bila diberikan pada kelas yang berbeda atau ketika diberikan pada kelas yang sama pada waktu yang berbeda. Yang kedua, suatu tes dikatakan reliable jika dua buah tes dilakukan pada jarak waktu yang berbeda dan menunjukkan skor yang tidak jauh berbeda. Yang ketiga, reliabilitas dapat dinyatakan untuk dua atau lebih pengukuran independen yang diperoleh dari tes yang sama untuk setiap anggota kelompok. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi koefisien reliabilitas. Ada 4 faktor, yaitu yang pertama panjang tes, yang kedua penyebaran skor, yang ketiga tingkat kesukaran tes, yang keempat objektivitas. Yang pertama, panjang tes. Semakin panjang tes dievaluasi, semakin banyak jumlah item materi pembelajaran yang diukur. Ini menunjukkan dua kemungkinan, yaitu tes semakin mendekati kebenaran dan dalam mengikuti tes semakin kecil siswa menebak. Berarti semakin tinggi koefisien reliabilitas. Yang kedua, penyebaran skor. Koefisien reliabilitas dipengaruhi oleh penyebaran skor. Makin lebar penyebaran skor, makin tinggi estimasi koefisien reliabilitasnya. Hal ini disebabkan koefisien reliabilitas akan semakin tinggi apabila individu-individu cenderung tetap pada kedudukan terhadap kelompoknya. Yang ketiga, tingkat kesukaran tes. Tes yang terlalu sukar atau terlalu mudah cenderung menurunkan koefisien reliabilitas. Hal ini disebabkan tes yang terlalu sukar atau terlalu mudah menghasilkan sebaran yang terbatas dan terkumpul di ujung bawah atau di ujung atas. Yang keempat, objektivitas. Objektivitas suatu tes menunjukkan seberapa jauh dua orang yang mempunyai kemampuan yang sama mendapatkan skor yang sama. Yang selanjutnya, dasar keputusan dalam uji reliabilitas Cronbach's-Alpha. Dalam bukunya Wiratna Sucharweni 2014 menjelaskan bahwa uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir atau item pertanyaan dalam angket atau kuesioner penelitian. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai Cronbach's-Alpha lebih besar dari 0,6, maka kuesioner atau angket dinyatakan reliable atau konsisten. Yang kedua, jika nilai Cronbach's-Alpha lebih kecil dari 0,6, maka kuesioner atau angket dinyatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Yang selanjutnya, langkah uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS. Misalnya judulnya, pengaruh pemberian terapi rendam air hangat terhadap penurunan tekanan darah pada lansia di Pantai Jombopati. Langkah-langkahnya, yang pertama, buka file latihan reliabilitas dan validitas. Lalu klik analis, lalu scale dan pilih reliability analysis.
Selanjutnya, masukkan pertanyaan atau indikator masing-masing variabel. Satu, uji reliabilitas untuk satu variabel. Yang selanjutnya, pilih pada box model alpha, lalu klik statistik dan descriptive for, yaitu lalu pilih item, lalu scale, lalu pilih scale of item directed, dan inter item pilih correlation. Selanjutnya continue dan OK. Yang selanjutnya contoh. Pada gambar terlihat reliability statistik. Hasilnya Cronbach's alpha 0,586 dan itemnya ada 3. Penjelasan. Hasil Cronbach's alpha 0,586 keterangan tidak reliabel, dan 0,726 dikatakan reliabel, 0,787 dikatakan reliabel. Hasil Cronbach's alpha apabila lebih kecil dari 0,6 dikatakan data itu tidak reliabel. Jadi dapat disimpulkan data yang pertama itu tidak reliabel, yang kedua reliabel, dan yang ketiga juga reliabel. Dikatakan reliabel karena hasil Cronbach's alpha-nya lebih besar dari 0,6. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi konsep distribusi probabilitas. Selanjutnya, pengertian. Distribusi probabilitas adalah suatu distribusi yang menggambarkan peluang dari sekumpulan variat sebagai pengganti frekuensinya. Probabilitas kumulatif adalah probabilitas dari suatu variabel acak yang mempunyai nilai sama atau kurang dari suatu nilai tertentu. Selanjutnya, distribusi binomial. Distribusi binomial atau distribusi Bernoulli ditemukan oleh James Bernoulli. Adalah suatu distribusi teoritis yang menggunakan variabel random discrete yang terdiri dari dua kejadian yang berkomplement, seperti sukses gagal, ya tidak, baik cacat, kepala ekor, dan lain-lain. Yang selanjutnya, ciri-ciri distribusi binomial. Yang pertama, setiap percobaan hanya memiliki dua peristiwa seperti ya tidak, sukses gagal. Yang kedua, probabilitas suatu peristiwa adalah tetap, tidak berubah untuk setiap percobaan. Yang ketiga, percobaannya bersifat independen, artinya peristiwa dari suatu percobaan tidak mempengaruhi atau dipengaruhi peristiwa dalam percobaan lainnya. Yang keempat, jumlah atau banyaknya percobaan yang merupakan komponen percobaan binomial harus tertentu. Yang selanjutnya, rumus distribusi binomial. Distribusi probabilitas binomial suatu peristiwa dapat dihitung dengan mengalihkan kombinasi susunan dengan probabilitas salah satu susunan. Berdasarkan hal tersebut, secara umum, rumus dari probabilitas binomial suatu peristiwa dituliskan sebagai berikut seperti contoh yang ada di slide. Yang selanjutnya, distribusi Poisson. Distribusi Poisson merupakan distribusi probabilitas untuk variabel dikit acak yang mempunyai nilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Distribusi Poisson adalah distribusi nilai-nilai bagi suatu variabel random X atau X dikit, yaitu banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam satu interval waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu. Fungsi distribusi probabilitas discrete yang sangat penting dalam beberapa aplikasi praktik. Ciri-ciri distribusi Poisson. Yang pertama, banyaknya percobaan yang dilakukan relatif besar. Yang kedua, kejadian yang diteliti merupakan kejadian yang jarang terjadi sehingga probabilitasnya kecil. Yang ketiga, diketahui parameter intensitas percobaan atau rata-rata kejadian. Yang selanjutnya, rumus distribusi Poisson. Probabilitas suatu peristiwa yang berdistribusi Poisson dirumuskan sebagai contoh yang ada di slide. Distribusi normal. Distribusi normal adalah salah satu distribusi teoritis dari variabel random kontinu. Distribusi normal sering disebut distribusi Gauss. Satu-satunya distribusi probabilitas dengan variabel random kontinu adalah distribusi normal. Peran yang penting dari distribusi normal yaitu memiliki beberapa sifat yang mungkin untuk digunakan sebagai patokan dalam mengambil suatu kesimpulan berdasarkan hasil sampel yang diperoleh. Pengukuran sampel digunakan untuk menafsirkan parameter populasi. Ciri-ciri distribusi normal. Distribusi normal mempunyai beberapa sifat dan ciri yaitu: yang pertama, disusun dari variabel random kontinu. 2. Kurva distribusi normal mempunyai satu puncak. Yang ketiga, kurva berbentuk simetris dan menyerupai lonceng hingga mean, median, dan modus terletak pada satu titik. Yang keempat, kurva normal dibentuk dengan n-nya yang tak terhingga. Yang kelima, peristiwa yang dimiliki tetap independen.
Yang keenam, ekor kurva mendekati absis pada penyimpanan 3 SD ke kanan dan ke kiri dari rata-rata, dan ekor grafik dapat dikembangkan sampai tak terhingga tanpa menyentuh sumbu absis. Selanjutnya, karakteristik distribusi normal. Yang pertama, kurva normal berbentuk lonceng. 2. Kurva berbentuk simetris. 3. Kurva normal berbentuk asimptotis. Yang keempat, kurva mencapai puncak pada saat X sama dengan U. Yang kelima, luas daerah di bawah kurva adalah 1,5 di sisi kanan nilai tengah dan setengah di sisi kiri. Gambar kurva normal ada di slide. Distribusi hipergeometris. Distribusi hipergeometris adalah distribusi teoritis yang menggunakan variabel acak diskrit dengan dua kejadian yang berkomplement, seperti distribusi binomial. Distribusi hipergeometris dipergunakan untuk memecahkan masalah penarikan sampel tanpa pengembalian. Distribusi peluang mengubah acak hipergeometris X, yaitu banyaknya sukses dalam sampel acak ukuran N yang diambil dari N benda yang mengandung K bernama sukses dan N K gagal. Rumus distribusi hipergeometris. Misalnya pada populasi N terdapat X kejadian dan kita ingin mengetahui probabilitas kejadian sebagai X pada sampel sebesar N, maka digunakan distribusi hipergeometris dengan rumus sebagai berikut. Rumus ada di slide. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.